Sebelum menonton video ini, silahkan klik subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tombol lonceng, dan juga like, komen, dan share. Mas Wawan, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya ya. Luar biasa berkat malam Mas Wawan malam ini rawuh untuk ya pengen tahu ya tentang air hujan. Ya, tentang air hujan. Jadi ini air langit ya, air hujan, air langit sama. Jadi ya air langit, air hujan. Jadi sebetulnya sih air hujan. Air hujan, air langit ini kan bahasa saya saja karena kan air dari atas ya, dari atas. Kemudian kami tampung, kami tajah, kemudian kami endapkan dan kami proses. Kami proses. Jadi ini alat-alat yang kami gunakan untuk memproses air langit, Mas Wawan. Ya, jadi prosesnya pertama dari air itu kan kami unduh ya, kami tampung, kemudian kami saring, kemudian kami endapkan. Nah ini satu contoh, Mas Wawan coba lihat ini salah satu contoh ya air langit ini. Nah ini coba kinclong Mas. Bersih. Ini diendapkan. Berapa lama? Oh, diendapkan berapa lama itu tergantung dari persediaan air. Karena saya mempunyai persediaan air banyak, maka diendapkan lebih lama. Dan kalau lebih lama berarti lebih baik. Nah, tapi sebetulnya tanpa diendapkan pun air hujan itu sudah bersih ya, mendekati murni, Mas. Mendekati murni. Airnya ada unsur apa aja? Oh ya, air hujan ini kan air bukan hanya air hujan, bukan hanya air langit, tetapi air ini kan mengandung dua unsur, asam dan basa. Asam dan basa. Selain kandungan zat padat yang terlarut di dalam air. Nah, karena kami menggunakan air hujan, maka di dalamnya itu ada unsur asam, ada unsur basa. Nah, tetapi ada juga kandungan zat padat. Tetapi karena air hujan itu mendekati murni, maka TDS atau total dissolved solid itu sangat rendah. Maka ketika kotoran itu sedikit, itu layak untuk dimasukkan di dalam tubuh. TDS itu kandungan zat besi bukan? Salah satunya, Mas. Ya, salah satunya itu kandungan zat besi. Bukan hanya zat besi saja, tetapi osen, ada kapur, segala macam zat padat. Nah, kalau tadi pertanyaan Manwan ada unsur apa? Asam dan basa. Nah, kami lebih pada utama karena air hujan itu sudah TDS-nya sedikit atau mendekati murni, itu lebih pada memisahkan asam dan basa. Ini untuk air yang pertama kali dibuang ke sini, untuk proses pemisahannya kira-kira berapa lama? Air yang dimasukkan di proses di sini ini berapa lama saya tidak bisa mengira-ira ya. Saya memang tidak main kira-kira, saya tidak main perkiraan, tetapi kami harus pastikan ya Mas, kami harus pastikan bahwa air ini layak untuk diminum. Nah, kami harus cek ini benar-benar layak untuk diminum atau tidak. Bukan hanya kira-kira, saya menggunakan satu alat. Ini ada 3 alat yang saya gunakan. Ya, ini yang pertama, saya masukkan air ini saya cek TDS-nya berapa. Nah, kalau air hujan itu mendekati murni, maka air hujan itu bisa TDS-nya bisa 5, bisa 10, bisa 11, bisa 20, dan rata-rata di bawah 30. Tetapi kalau misalnya menggunakan air lain, itu bisa lebih dari 100. Nah, ini kan luar biasa. Gampangnya gini, kalau TDS-nya tinggi berarti kotorannya tinggi. Nah, kalau kotorannya tinggi kita masukkan di dalam tubuh, mana yang baik? Kotorannya sedikit atau kotorannya yang banyak? Logika berpikir kita kan, ya yang sedikit yang kita masukkan di dalam tubuh. Nah, itu. Jadi ini alat ukur pertama. Nah, kemudian setelah beberapa saat kami proses, ini kemudian saya ukur menggunakan pH. Nah, ya, pH. Menggunakan pH. Nah, pH-nya berapa? Air yang kami minum, kami manfaatkan, kami
berbagi kepada saudara-saudara yang rawuh ke sini, yang datang ke sini, itu minimal 9,0. Bukannya pH 7 aja udah boleh dipenuhi? Boleh, bagus. pH 7 itu bagus, pH 8 itu bagus, tetapi pH 9 lebih bagus. Ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu pH yang 9,0 sebetulnya 8,5 Mas. 8,5 itu dengan catatan alat ukurnya pas, ya tepat, itu sudah bagus. Tetapi kan alat ukur itu kan kadang-kadang juga geseh ya, apa itu? Ada perbedaan. Maka ketika sudah 9,0 maka alat ukur itu kemungkinan besar itu sudah melebihi 8,5, maka sudah layak. Nah, pH 9,0 ini kita masukkan di dalam tubuh. Ya. Nah, yang terpenting juga ini sudah terpisah Mas. Sudah terpisah asam dan basa. Ketika tadi dimasukkan di dalam bejana ini, nah unsur yang tadi Mas Wawan sampaikan, tanyakan tadi, itu airnya mengandung 2 unsur, ya mengandung 2 unsur ini ya. Ini ada unsur asam, ini ada unsur basa, ini ada unsur asam, ini ada unsur basa. Nah, ketika diproses, maka unsur asam yang ada di sini secara otomatis akan pindah ke sini, secara otomatis, karena menggunakan arus listrik ini, ya. Nah, kemudian unsur basa yang ada di sini tetap di sini, Kemudian begitu pula yang di sini, unsur asam yang ada di sini itu akan tetap di sini. Kemudian unsur basa yang di sini akan terikat ke sini. Maka dalam waktu tertentu, ya dengan menggunakan alat tadi, ini akan menjadi pH tinggi. Ini akan menjadi pH rendah. Ini pH tinggi itu yang kita minum, yang 9,0 tadi. Sebetulnya 8,5 oke, ya. Tetapi saya standarnya 9,0. Ini yang kita minum. Ini yang kita usahakan untuk tidak kita minum, tidak kita masukkan di dalam tubuh. Nah, banyak manfaatnya. Ya, termasuk yang Mas Wawan sampaikan, luka luar ya. Ini basa. Ini fungsinya untuk apa? Banyak sekali. Ya, yang utama adalah untuk mendetoks kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh. Yang acid, yang ada di dalam tubuh, kotoran yang ada di dalam tubuh, sisa-sisa metabolisme yang menyebabkan orang menjadi sakit atau berpotensi sakit. Nah, ketika orang itu berpotensi sakit atau bahkan menjadi sakit, ketika minum air yang basah ini, maka kotoran-kotoran itu akan berkurang. Nah, ketika berkurang atau bahkan bersih, yang tadinya mau sakit tidak jadi sakit, yang sudah sakit lama-lama lupa sakit, bukan sembuh Mas, tetapi air itu sifatnya membersihkan. Mas Wawan mandi menggunakan apa? Sabun sama air. Air. Mencuci menggunakan apa? Sabun. Air juga kan? Nah, kemudian ngepel menggunakan air. Tubuh yang kotor berarti menggunakan air juga kalau saya. Kalau saya. Tetapi air yang sudah kami proses. Bisa selama ini tuh sudah ada ini dong, ada usaha orang datang bisa untuk terapis, pengobatan. Ya, maka kami memproses ini, kami menyediakan beberapa alat ini Mas. Ini kami untuk berbagi, bukan hanya kami minum satu keluarga. Kalau kami satu keluarga, satu ini saja udah cukup, gitu, sudah cukup. Tetapi karena kami punya beberapa alat ini, maka siapapun yang datang ke sini dengan senang hati. Ini kenapa beda-beda? Apa pH-nya beda-beda? Oh tidak, ini alat yang berbeda. Jadi bejana berhubungan ya, satu pasang, ini kemudian satu pasang, ini satu pasang, ini satu pasang, ini satu pasang. Ini sama, ini sama dengan ini sama dengan ini. Oh sama. Nah, yang tadi Mas Wawan sampaikan, tanyakan itu salah satu hasilnya ini Mas. Ini asam. Dari air Ini mineral jadi ini. Oh bukan mineral, ini air hujan. Kalau air mineral, nah ini malah seperti ini. Ya. Ini
senjata asam dari air mineral? Dari air ya air yang bukan air hujan ini, tapi ini air kami beli. Ya, kemudian kami proses munculnya seperti ini. Ya mohon maaf bukan berarti jelek ya tidak, gitu. Itu tidak. Tapi asamnya lebih asam mana yang ini? Lebih asam ini karena ini sudah beberapa kali. Nah, hanya yang saya maksud tadi ini bukan masalah asam dan bukan asam. Ini kandungan zat padatnya tinggi, Mas. Oh, TDS. TDS-nya tinggi. Nah, kalau air hujan kami proses tidak akan seperti ini asamnya. Ya, asamnya tidak akan seperti ini. Ini kok bisa seperti ini? Ini karena saya proses beberapa kali. Sampai 5, 6, 7 kali baru saya unduh. Kalau ini sekali langsung begini. Itu bubuknya di sini atau di mana? Yang asam ini, Mas. Yang asam. Yang positif ini. Ya, yang Di positif. hujan ini juga bubuknya. Ya, iya, iya. Itu udah berapa menit? Yang mana? Ini bisa seperti ini nggak? Ini, oh enggak, kalau hanya bermenit-menit belum. Ini prosesnya panjang nih, Mas. Misalnya nih, Mas Pawan minum ini ya, minum ini. Ini minum, kemudian ini saya keluarkan. Kemudian ini yang asam ini saya masukkan lagi. Saya masukkan lagi, ini kan udah habis diminum. Saya isi air yang baru. Kemudian unsur asam yang di sini akan pindah ke sini. Jadi semakin asam. Ini saya masukkan lagi sampai beberapa kali, sampai 5, 6, 7 kali. Yang asam ini kemudian saya masukkan di sini, Mas. Nah, ini kan berarti ini asam. Karena ini asam, maka unsur asam yang di sini akan terikat ke sini. Warnanya jadi begini. Wah, ini luar biasa. Luar biasa manfaatnya. Tapi sekali lagi bukan menyembuhkan, tetapi membersihkan, ya, membersihkan. Seperti ini. Jadi panjang lebar, Mas Wawan, saya senang banget ketika Mas Wawan rawuh kemudian ngobrol-ngobrol begini, senang banget. Bener, serius. Maka saya tuh punya obsesi, Mas. Bagaimana ya masyarakat khususnya Kota Bekasi ini bisa memanfaatkan air hujan. Ya. Yang selama ini air hujan itu kan dianggap sebagai apa ya? Mohon maaf ya, musibah. Hujan deras, banjir. Kalau tidak hujan, harapannya hujan. Tapi setelah ya. Penguduhannya kan dari air hujan. Ya. Pernah kan Kota Bekasi itu pernah menghadapi kemarau panjang. Ya, betul, Mas. Nah itu gimana tuh untuk ketersediaan bahan bakunya? Oh ya, jadi gini, kalau prinsipnya begini, Mas. Bagi kami ya, kecil-kecilan lah, sederhana. Kami memanfaatkan air hujan pada saat musim hujan. Yang kedua, kami memanfaatkan air hujan pada saat musim kemarau. Loh, dari mana? Dari tampungan yang saya punya. Maka ketika hujan ya Kalau nampung. untuk air sungai itu bisa nggak? Air sungai bisa, air sumur bisa, air apa saja bisa. Air sungai, nah, tetapi yang membedakan itu tadi TDS, kandungan zat padat yang terlarut di dalam air. Maka yang pertama saya ukur adalah menggunakan TDS ini. Kalau TDS-nya itu 20, kemudian ada 2 air lah, misalnya alternatif 2 air. TDS-nya 20 dengan 30. Mas Wawan kira-kira milih yang mana? Yang 20. Kalau misalnya adanya 30 dengan 50, milih yang mana? 30. Kalau adanya 100 dan 200, pilih yang mana? Yang 100. Artinya kita memanfaatkan air hujan dengan TDS yang rendah. Tetapi kalau tidak ada air hujan ya kita pasti juga minum toh. Air dari air lain, ya air itu kita beli, air isi ulang atau air sumur atau air apapun. Nah, tetapi kami usahakan untuk ukur. Ya, supaya apa? Karena kandungan zat padat yang ada itu kita minimalisir untuk masuk ke dalam tubuh. Mungkin ada pertanyaan begini, Mas. Loh, kalau air hujan itu kan berarti mineralnya kurang. Karena TDS-nya rendah. Betul tidak? Iya. Betul. Nah, kalau seperti itu ya sudah nggak apa-apa. Saya akui bahwa air hujan itu TDS-nya rendah, mineralnya rendah. Yang kami butuhkan bukan mineral, tetapi yang kami butuhkan dari air ini adalah TDS rendah. Kami proses, kami pisahkan asam dan basa. Kemudian yang basa itu kita minum, yang asam untuk kita manfaatkan yang lain. Ya, jadi bukan
Kalau misalnya mau menggunakan basah, mineralnya tinggi, ya tidak menggunakan air hujan. Silakan. Apakah kalau misalnya minum air hujan tidak boleh minum yang lain? Lu boleh banget. Kalau untuk kayak model air curug, Air curug, air gunung gitu ya? Gunung. Kalau air gunung pun itu harus kami ukur. Karena air gunung belum tentu TDS-nya itu rendah, Mas. Dia kemungkinan kan mineral tinggi. Mineralnya tinggi, betul. Mineral tinggi Itu bisa kemungkinan bisa seperti ini kalau kami proses. Kemungkinan loh. Saya tidak berani memastikan. Kemungkinan itu tergantung dari TDS-nya. TDS-nya pun itu juga tergantung TDS-nya apa yang ada di dalam air itu. Ketika banyak kapurnya, itu tidak akan seperti ini, Mas. Tetapi ini ada di asam ya. Tapi kalau kapur, jadi putih. Jadi putih. Jadi kapur itu terikat di basah. Tapi kalau besi, seng dan lain sebagainya itu terikat di asam. Biasa. Gitu. Jadi banyak hal yang menjadi satu yang kami pikirkan, kami pertimbangkan air yang kita masukkan di dalam tubuh itu, Mas. Ya. Jadi intinya air menggunakan air hujan karena satu air hujan itu satu ya, TDS-nya rendah, mendekati murni. Yang kedua, air hujan itu berlimpah, tidak beli. Ya kan, tidak beli kan? Tidak beli. Tuhan sudah memberikan luar biasa banyak air hujan yang berlimpah, bahkan sampai banjir, sampai banjir. Coba kalau setiap keluarga itu bisa menampung satu gentong, satu tempat, volume misalnya berapa liter itu, sudah luar biasa. Tapi untuk setelah diproses, mineral yang tadinya air ada mineral rendah itu bisa tinggi. Dari Bagaimana? Tingkat air ini menyalakan mineralnya gitu. Mineral itu apa? Itu mineral itu kan yang padat yang terlarut di dalam air tadi, ya, yang terlarut di dalam air tadi. Itu mineral. Misalnya makanya kan ada saudara-saudara tertentu jangan minum air hujan karena itu air hujan itu kurang mineral. Betul, seperti yang tadi saya sampaikan Mawon. Betul, kalau air hujan itu memang kurang mineral. Tetapi air yang kami minum ini, kami proses ini bukan utama mineral, tapi kami fungsikan untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh. Kalau mineral itu kan bukan hanya dari air, Mas. Bisa dari sayur-sayuran, bisa dari buah-buahan, bisa dari air lain selain air hujan. Gak apa-apa, monggo silakan minum selain air hujan. Karena apa? Karena memilih air itu kan suatu kehendak bebas. Kehendak bebas. Mas Wawan misalnya melarang saya, jangan minum air hujan, Mas Jo, karena air hujan itu mineralnya kurang, karena air hujan itu kotor. Kalau saya memilih minum air hujan, kan itu suatu kehendak bebas saya. Ya dah, itu. Termasuk kotor tadi, misalnya yang tadi baru saja saya sampaikan, kotor. Oh, ini sudah lama tidak hujan. Berarti kalau hujan itu kotor. Hujan pertama, betul, itu kotor, memang benar-benar kotor. Kalau tidak hujan itu kan ada debu, ada asap, ada segala macam. Tetapi ketika sudah hujan terus, hujan beberapa saat, itu kan kotoran-kotoran yang ada di langit itu kan sudah berkurang, kan? Maka yang pertama biasanya saya ikhlaskan untuk tidak saya tampung. Saya sudah ngambil air hujan itu kalau sudah beberapa saat hujan. Hujan pertama itu tidak saya ambil. Makanya kalau orang dulu, simbok saya, ibu saya di kampung itu, Jo, jangan mainan hujan-hujan, nanti kamu pilek, kamu kok sakit. Itu memang benar. Karena apa? Anak kecil kan indali seneng nonton seneng mainan hujan kan. Padahal hujan baru hujan pertama, kotor, ya bisa sakit. Tetapi ketika sudah setiap hari hujannya deras, dan terus-terusan, malah senang saya main hujan-hujanan. Sebagai orang tua seperti ini, saya sering main hujan-hujanan. Karena apa? Apalagi Mas, kalau air hujan itu terus, mendungnya itu gelap gulita, kemudian ada geledak jedar itu, ya itu air baru terelektrolisa secara alami, sehingga air yang turun itu menjadi air ion.
Nah, ketika air itu masuk ke apa, menjauh ke tubuh kita, itu menjadi sehat. Ini pengalaman saya loh ya. Oh, tetapi kan tetap harus hati-hati. Kalau ada petir, ada geledek itu juga harus hati-hati. Ada petir, ada geledek. pH tertinggi dalam pemrosesan. Untuk pH ini saya pernah mencapai 11. 11 Ya, 11. 10 koma, tapi rata-rata biasanya 9 koma atau 10 koma. Itu sudah luar biasa, sudah tinggi sekali, sudah bagus, itu sudah fungsinya untuk mendetoks. Makanya ketika misalnya maaf mas, ada keluhan tertentu ya, minum ini jangan kaget kalau ada reaksi. Misalnya mohon maaf ya, apa? Ya bisa saja itu ya. Itu kalau misalnya ada keluhan lambung gitu ya, itu bisa diare. Kalau misalnya darah tinggi atau darah rendah, minum ini jangan kaget kalau pusing. Kalau misalnya gula, ya toh, ada gula atau potensi gula, minum ini jangan kaget kalau ngantuk. Minum kok malah ngantuk. Ya. Kalau misalnya jantung, ya jangan kaget kalau minum ini malah lemes badannya, deg-deg, keluar baru dingin. Itu baru mendetok mas. Itu baru mendetok, baru mengeluarkan kotoran-kotoran, racun-racun. Nah, lebih bagus seperti itu, minum kemudian ada reaksi, atau suatu ketika ya tidak keluar seperti itu akan sakit. Milih yang mana kira-kira? Iya kan? Nah, mending seperti itu kan, mending minum, dan itu sifatnya hanya sementara mas. Tetapi dalam hal ini sekali lagi yang saya sampaikan Mas Wawan ya, air ini bukan menyembuhkan, air ini bukan mengobati. Ya, kalau ada yang Mas Jo, saya minta air untuk obat, bukan obat, bukan obat. Ini air ini untuk menyembuhkan, bukan, air nggak bisa menyembuhkan. Ya, itu. Ya, ada pertanyaan lain, monggo, Mas Wawan. Oh, sampun, sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Wawan, luar biasa. Moga-moga Mas Wawan nunjuk minum ini. Silakan. Saya dengan senang hati. Silakan coba ini langsung ini mas. Ya. Atau saya dulu boleh kalau nanti mendemi saya. Saya duluan. Percaya. Oh percaya ya. Ya. Oh air kok. Air itu. Air berlimpah loh. Di Bekasi ini kan air berlimpah, hujan terus. Coba loh. Pada nampung. Gimana rasanya? Di tenggorokan. Kalau kesegarannya memang lebih segar yang kategorinya mineral, kategori mineral ya. Ya. Tapi ke badan ini rasanya enak, lebih segar aja. Lebih segar, enteng. Di sini enteng, halus. Ya. Karena apa? Karena TDS-nya rendah. Karena TDS-nya rendah. Kalau minum air tertentu ya, air tertentu kemudian di sini berat itu kan karena apa? Karena ada kimianya, kemudian ada apa? Zat padatnya tinggi. Kalau ini kan zat padatnya rendah, ya, mendekati murni. Makanya ketika apalagi sudah diproses begini dan terpisah asamnya. Nah, ketika dimasukkan di dalam tubuh, di tenggorokan itu ending, ya, ringan, halus gitu rasanya, glegek. Dan yang aneh lagi kadang-kadang begini, ada pengalaman minum air putih itu nggak mau. Saya nggak doyan air putih, ini saudara sih. Saya minum air putih itu nggak ketelan, onjok gitu kan. Bener-bener nggak ketelan. Kalau tidak dibuat teh manis, hangat, nasi kental gitu kan, panas lagi kental gitu kan. Saya sedikit guyon sambil masak sama istri saya itu ya. Itu sudah coba minum, nggak mau. Sudah minum, coba minum aja. Dicoba satu gelegek gitu ya, satu cegukan itu, kok rasanya enteng, enak. Bablas satu gelas habis. Yang tadinya tidak mau sama sekali karena tidak pernah minum air putih. Saya beresiko ginjal kan orang kulit. Yang mana? Yang nggak pernah minum air putih. Oh ya, maka air putih itu bagus untuk membersihkan kotor. Apalagi air yang sudah diproses seperti ini.
Dan ini bukan anu ya Mas, bukan mohon maaf ya, bukan alkali ya. Kami ini menyebutnya ion. Ion negatif, ion positif. Ini ion negatif, ini ion positif. Ion negatif yang kita masukkan di dalam tubuh yang basah ya. Ion positif itu kita upayakan untuk tidak masuk ke dalam tubuh karena asam. Loh kok tidak boleh? Ya boleh sih sebetulnya, tetapi harus ada ukuran tertentu. Karena apa? Karena tubuh kita sudah asam. Kalau tubuh kita asam kemudian ketambahan asam, ya kurang baik menurut saya loh ya. Mohon maaf kalau mungkin kurang tepat. Sama juga temuran. Salah satunya itu. Ya intinya gitu loh. Kan tubuh kita ini sudah asam. Ketambahan asam kan berarti tambah asam lagi. Ketika tubuh kita sudah asam, ya kita usahakan untuk kita masukkan basah. Bukti tubuh kita asam apa Mas? Ya maaf ya, bau keringat. Kemudian apalagi? Maaf, air seni biasanya keruh. Kemudian maaf, kentut itu bau menyengat. Kemudian mudah lelah. Kemudian keringat bau ya, abab bau. Abab, ini abab itu apa ya? Abab ya, uap dari mulut itu bau. Ini sebetulnya beberapa yang tadi saya sampaikan tadi itu bukti bahwa tubuh kita itu kotor. Nah, kotoran yang ada di dalam tubuh itu suatu ketika akan menimbulkan suatu keluhan yang luar biasa, penyakit. Yang entah itu asam urat, kolesterol, atau darah tinggi, atau darah rendah, atau jantung, atau apa. Nah, supaya menghalangi itu semua, maka pencegahan lah ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati kan. Itu kita minum yang basah. Nah, itu Mas, prosesnya seperti itu. Oke? Oke, paham. Oke. Matur nuwun, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, moga-moga Mas Awan dan keluarga selalu sehat. Ya, sehat berkat air langit. Ya, saya dengan senang hati, Mas Wawan mau setiap hari datang ke sini, monggo. Mau 2 hari sekali datang ke sini, monggo. Gratis, tis. Terima kasih, selamat malam ya.